Pada saat Lebaran Idul Fitri, bos tampan ini bagi-bagi ampau untuk orang di masjid. Tak disangka cinta pada pandangan pertamanya jatuh kepada gadis cantik berkerudung rumah depan masjid itu. Kehidupan Arkan. Arkan Mahendra, pria berusia 26 tahun, dikenal sebagai salah satu bos muda paling sukses di kota metropolitan. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Pakaian rapi dari merek ternama, mobil mewah yang selalu diparkir di garasi pribadi, dan apartemen penthouse dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Namun, di balik semua kemewahan itu, Arkan memiliki satu sifat yang jarang dimiliki orang kaya, kerendahan hati. Setiap pagi, sebelum aktivitas bisnisnya dimulai, Arkan selalu menyempatkan diri untuk berkeliling area sekitar kantornya. Ia tidak segan menyapa pedagang kaki lima atau tukang ojek yang ia temui, memberikan senyum hangat dan sesekali menolong mereka yang sedang kesulitan. Teman-temannya sering heran, bos sehebat ini, tapi kok tetap ramah sama semua orang. Arkan hanya tersenyum. Baginya, uang dan jabatan bukanlah ukuran kebahagiaan. Meskipun jadwalnya padat dengan rapat, presentasi, dan pertemuan bisnis, Arkan selalu menyisihkan waktu untuk kegiatan sosial. Ia rutin menyumbangkan dana untuk perbaikan masjid, memberi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, dan membantu panti asuhan. Menurut Arkan, kesuksesan bukan hanya soal meraih dunia, tapi juga bagaimana ia bisa membuat orang lain merasa hidup mereka lebih baik. Hidup Arkan memang tampak glamor, tapi ia tidak pernah merasa tinggi hati. Di mata banyak orang, ia adalah contoh sempurna bahwa seseorang bisa kaya tanpa harus kehilangan jiwa kemanusiaannya. Di balik senyumnya yang menawan, ada hati yang tulus dan rasa ingin berbagi yang besar. Dan di pagi itu, menjelang Lebaran, Arkan bersiap untuk tradisi yang selalu ia lakukan setiap tahun, membagikan amplop kepada jamaah di masjid dekat rumahnya. Tanpa disadari, tradisi sederhana ini akan menjadi awal dari sebuah kisah yang mengubah hidupnya. Tradisi Lebaran. Idul Fitri selalu membawa aroma khas yang hangat, aroma ketupat dan opor ayam, tawa anak muda yang berkumpul di halaman masjid, dan suara takbir yang bergema di setiap sudut kota. Bagi banyak orang, hari itu hanyalah momen berkumpul bersama keluarga. Namun bagi Arkan Mahendra, Idul Fitri memiliki makna lebih dalam. Setiap tahun, sebelum sholat Idul Fitri dimulai, Arkan menyiapkan amplop berisi uang sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diterimanya. Tidak tanggung-tanggung, ia memilih jumlah yang cukup untuk memberi senyum bagi setiap jamaah yang hadir. Ia percaya, kebahagiaan bukan hanya soal memiliki, tetapi juga soal memberi. Pagi itu, Arkan mengenakan baju koko berwarna putih bersih, dipadu dengan sarung biru tua. Ia menyusuri halaman masjid sambil tersenyum kepada setiap jamaah yang ia temui. Para jamaah menyapanya hangat, sebagian bahkan menundukkan kepala hormat, menghargai ketulusannya. Namun bagi Arkan, yang terpenting bukan pujian, melainkan melihat kebahagiaan di wajah orang lain. Di sela-sela pembagian amplop, Arkan menyempatkan diri berbicara dengan beberapa jamaah, menanyakan kabar mereka, memberi nasihat ringan, dan terkadang bercanda ringan. Beberapa pedagang di sekitar masjid tersenyum lega saat menerima amplop itu, karena meski jumlahnya tidak besar bagi Arkan, bagi mereka itu sangat berarti. Tradisi ini bukan sekadar formalitas. Bagi Arkan, ini adalah momen untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa kekayaan dan kesuksesan bukan alasan untuk sombong. Hari itu, di tengah keramaian masjid yang penuh tawa dan doa, Arkan merasa damai. Hatinya hangat, tidak karena dunia melihatnya sebagai bos muda yang sukses, tetapi karena ia bisa memberi dan membuat orang lain bahagia. Dan di antara kerumunan jamaah yang sibuk melaksanakan ritual Lebaran, ada satu sosok yang menarik perhatian Arkan tanpa ia sadari, seorang gadis berkerudung yang berdiri di depan rumah sederhana di seberang masjid. Sesuatu di matanya membuat Arkan terhenti sejenak. Pagi Idul Fitri. Pagi itu, udara masih sejuk dengan sinar matahari yang perlahan memecah kabut tipis di jalanan kota.
Suara takbir menggema dari pengeras suara masjid, memenuhi setiap sudut lingkungan sekitar. Pagi Idul Fitri selalu berbeda. Ada semangat kebahagiaan yang terasa di udara, aroma makanan khas Lebaran yang mulai mengepul dari rumah-rumah sekitar, dan tawa riang warga yang saling bersalaman. Masjid yang setiap hari tampak biasa saja, kini dipenuhi jamaah dari segala penjuru. Banyak orang muda datang, mengenakan pakaian terbaik mereka, baju koko berwarna cerah, peci rapi, dan kerudung yang dipilih dengan hati-hati. Suasana terasa hangat, ramai, dan penuh rasa syukur. Di tengah keramaian itu, Arkan Mahendra bergerak perlahan, membawa amplop-amplop yang sudah ia siapkan. Ia tersenyum saat melihat jamaah saling bersalaman dan saling memaafkan. Bagi Arkan, momen ini bukan hanya ritual tahunan, tapi waktu untuk merasakan kebersamaan dan kehangatan manusia. Para jamaah mulai berdiri rapi, menunggu sholat Idul Fitri dimulai. Beberapa anak muda dan remaja bersenda gurau, sementara orang dewasa saling menanyakan kabar dan berbagi cerita singkat. Aroma dupa dan ketupat yang baru matang menyatu dengan senyum hangat para jamaah, menciptakan suasana yang damai dan penuh harapan. Di sela-sela kerumunan itu, mata Arkan secara tidak sengaja tertuju ke arah rumah sederhana di seberang masjid. Di sana, seorang gadis berkerudung berdiri menatap masjid. Nadira Safira, nama yang belum ia ketahui saat itu, tampak tenang dan anggun, meski hanya berdiri sendiri di depan rumahnya. Ada sesuatu di senyumnya yang sederhana namun mampu menarik perhatian Arkan lebih dari apapun di pagi itu. Detik-detik itu terasa berbeda bagi Arkan. Di tengah ribuan suara, aroma, dan tawa, hati Arkan seolah berhenti sesaat, tersedot pada sosok gadis itu. Sebuah rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai tumbuh, tanpa ia sadari akan menjadi awal dari kisah yang tak terlupakan. Pertemuan tak terduga. Arkan Mahendra melangkah pelan di halaman masjid. Amplop-amplop di tangannya sudah hampir habis dibagikan. Senyum hangatnya menyapa setiap jamaah yang ia temui. Sesekali ia menepuk pundak beberapa orang muda yang dikenalnya. Namun, di tengah kesibukan itu, pandangannya tertuju pada sebuah rumah sederhana di seberang masjid. Satu rumah yang selalu menarik perhatiannya tanpa ia mengerti mengapa. Di depan rumah itu berdiri seorang gadis berkerudung berwarna biru muda. Rambutnya tertutup rapi, namun beberapa helai kerudungnya tertiup angin lembut. Gadis itu memegang tas kecil di tangannya. Matanya menatap ke arah masjid dengan tenang. Arkan berhenti sejenak. Jantungnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya terhenti di tengah keramaian. Tanpa sadar, Arkan membagikan amplop terakhirnya sambil terus memandang gadis itu. Nadira Safira, nama yang belum ia ketahui saat itu, tampak begitu sederhana, namun ada cahaya lembut di wajahnya yang membuat Arkan merasa damai. Senyum kecilnya, yang ia lihat dari kejauhan, begitu tulus dan alami, berbeda dari senyum yang sering ia lihat di dunia bisnis yang penuh kepura-puraan. Hatinya berdebar. Tetapi ia tidak segera mendekat. Arkan hanya berdiri sejenak, menikmati momen itu. Mata mereka bertemu, dan entah bagaimana, ada rasa saling mengerti yang muncul dalam diam. Beberapa detik terasa seperti selamanya, dan bagi Arkan, momen itu mengubah cara pandangnya terhadap Idul Fitri. Hari yang biasanya penuh tradisi kini menjadi awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebelum Arkan sempat melangkah lebih dekat, Nadira menundukkan kepalanya, tersenyum malu-malu, dan masuk kembali ke rumahnya. Namun bayangan gadis itu tetap tersimpan di pikiran Arkan, seperti cahaya yang tak bisa ia hapus, meski ribuan hal lain terjadi di sekelilingnya. Ia sadar, pertemuan singkat itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang menuntunnya untuk mengenal gadis sederhana itu lebih dekat. Dan tanpa ia sadari, hari itu, di pagi Idul Fitri yang cerah, benih perasaan baru mulai tumbuh di hati Arkan Mahendra. Tatapan pertama. Setelah momen singkat itu, Arkan berjalan meninggalkan halaman masjid, tapi matanya terus tertuju ke arah rumah sederhana di seberang. Ia tak tahu kenapa, tetapi ada perasaan hangat yang merayapi hatinya,
perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, dari jendela rumah, Nadira Safira menatap ke arah Arkan. Matanya yang lembut bertemu dengan tatapan Arkan. Saat itu, dunia di sekitar mereka terasa seolah berhenti. Suara tawa jamaah, aroma ketupat, dan cahaya pagi semuanya menghilang, meninggalkan hanya dua mata yang saling menatap dengan rasa penasaran dan sesuatu yang lebih dalam. Arkan merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sensasi aneh tapi menyenangkan yang menyelimuti hatinya, seperti terhanyut oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Tatapan Nadira bukanlah tatapan biasa. Ada ketulusan, kelembutan, dan kesederhanaan yang memikatnya. Nadira pun menundukkan kepala sejenak, menutup tatapannya dengan malu, tapi senyumnya tetap tersisa di sudut bibirnya. Arkan merasakan ada ikatan tak kasat mata yang muncul di antara mereka. Sesuatu yang seperti bisikan halus hati mengatakan, ini bukan kebetulan. Di saat itu, Arkan menyadari satu hal penting. Ia, yang biasanya begitu fokus pada dunia bisnis, kekayaan, dan status, merasa berbeda ketika melihat Nadira. Ada getaran perasaan baru, campuran rasa kagum, penasaran, dan ketertarikan yang lembut. Sebuah rasa yang tak bisa ia abaikan. Meskipun baru terjadi hanya dalam tatapan pertama. Ia tahu, tanpa sadar, pandangan singkat itu telah menanamkan sesuatu di hatinya. Benih rasa yang akan tumbuh perlahan, dan mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Dan bagi Arkan Mahendra, tatapan pertama itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah awal dari perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah rasa yang akan membimbingnya pada sebuah kisah tak terduga. Gadis bernama Nadira. Beberapa hari setelah Idul Fitri, Arkan tidak bisa menghapus bayangan gadis berkerudung itu dari pikirannya. Rasa penasaran yang semakin besar membuatnya berbicara dengan sahabatnya, Raka Pratama, saat mereka sedang minum kopi di kafe dekat kantor. Raka, aku ingin tahu siapa gadis yang selalu kulihat di seberang masjid itu, kata Arkan, matanya tetap menerawang seolah membayangkan sosok Nadira. Raka tersenyum tipis. Sudah bisa menebak siapa yang dimaksud Arkan. Oh, kau maksud Nadira Safira. Dia tinggal di rumah sederhana tepat di depan masjid. Orangnya baik, sederhana, dan selalu terlihat tenang. Aku pernah ngobrol sebentar dengannya waktu mengambil buku di toko dekat situ. Jelas Raka. Arkan mengangguk. Rasa ingin tahunya semakin kuat. Ia membayangkan gadis itu. Sederhana, lembut, dan memancarkan ketulusan yang jarang ditemui di dunia yang selalu sibuk dengan kekayaan dan status sosial. Nadira bukan tipe gadis yang mencari perhatian. Ia menonjol hanya dengan kesederhanaannya. Menurut Raka, Nadira bekerja di sebuah toko buku kecil di dekat masjid. Setiap hari ia menjalani rutinitasnya dengan tenang, menyapa pelanggan dengan senyum tulus, merapikan rak-rak buku, dan terkadang menyumbang waktu untuk membantu tetangga yang membutuhkan. Bagi banyak orang, kehidupan Nadira tampak sederhana, tapi bagi Arkan, justru kesederhanaan itu yang membuatnya begitu menarik. Mendengar penjelasan Raka, Arkan merasa ada dorongan kuat di hatinya untuk mengenal Nadira lebih dekat. Ia ingin tahu siapa gadis yang mampu membuat hatinya berdebar hanya dengan tatapan pertama. Siapa yang membuat pagi Idul Fitri itu begitu berbeda dari sebelumnya? Tanpa sadar, Arkan tersenyum. Ia menyadari, dunia bisnis dan kesibukannya yang selalu penuh tekanan kini terasa sedikit lebih ringan, karena dalam pikirannya, Nadira telah menempati ruang yang hangat dan damai. Dan dari perbincangan singkat itu, Arkan Mahendra menegaskan satu hal. Ia akan mencari cara untuk mengenal gadis bernama Nadira Safira lebih dekat. Meskipun dunia mereka berbeda. Rasa penasaran. Sejak tatapan pertama itu, Arkan Mahendra tidak bisa menghapus senyum lembut Nadira Safira dari pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, wajahnya muncul dengan cara yang begitu alami. Tanpa perlu perhiasan, tanpa perlu aksesoris mewah, hanya keanggunan sederhana yang membuat hati Arkan bergetar. Di kantor, rapat dan urusan bisnis biasanya mendominasi pikirannya. Namun belakangan,
Ia sering terganggu oleh bayangan Nadira. Saat ia menandatangani kontrak atau menghadiri presentasi, pikirannya justru melayang ke rumah sederhana di seberang masjid. Ia bertanya-tanya, apa yang gadis itu pikirkan setiap hari? Apa yang membuatnya tetap tersenyum meski hidup sederhana? Rasa penasaran itu tak hanya membuat Arkan ingin melihatnya lagi, tapi juga ingin mengenalnya lebih dekat. Ia merasa ada sesuatu yang unik dan tulus dari Nadira, sesuatu yang sulit ia temukan dalam dunia bisnis yang sering penuh kepura-puraan. Suatu sore, saat Arkan sedang meninjau proyek baru di dekat masjid, ia sengaja melirik ke arah rumah Nadira. Gadis itu sedang menyiram tanaman di depan rumahnya. Gerakannya lembut dan tenang. Arkan menahan napas sejenak, merasakan perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Raka, yang menyadari perubahan sikap Arkan, menepuk pundaknya sambil tersenyum. Sepertinya kau mulai penasaran dengan gadis itu, ya? Kata Raka ringan. Arkan hanya tersenyum tanpa kata. Ia sendiri tak mengerti sepenuhnya apa yang sedang dirasakannya. Semua terasa baru, perhatian yang tulus, rasa ingin tahu yang mendalam, dan sensasi nyaman yang hadir hanya karena melihat Nadira. Rasa penasaran itu bukan sekadar ketertarikan fisik. Arkan mulai menyadari bahwa ada sesuatu dalam ketenangan dan kesederhanaan Nadira yang menggugah hatinya, membuatnya ingin lebih mengenal gadis itu, lebih dari sekadar tatapan pertama. Dan sejak saat itu, setiap langkah Arkan mulai diarahkan, entah ia sadar atau tidak, oleh satu tujuan yang sederhana namun kuat, mengenal Nadira Safira lebih dekat, dan memahami senyum yang membuat hatinya tak tenang itu. Kehidupan Nadira. Nadira Safira, gadis berusia 25 tahun, menjalani kehidupan yang sederhana, namun selalu penuh rasa syukur. Pagi-pagi sekali, ia sudah bersiap menuju toko buku kecil tempatnya bekerja. Rak-rak kayu yang dipenuhi buku-buku tua dan baru menjadi dunia kecilnya. Tempat ia menemukan kedamaian di antara halaman-halaman yang beraroma khas kertas. Setiap hari, Nadira menyapa pelanggan dengan senyum tulus. Ia membantu anak muda mencari buku pelajaran, memberi rekomendasi novel untuk remaja, dan kadang berbagi cerita ringan dengan pelanggan tetap. Tidak banyak orang yang mengenalnya, tapi siapapun yang bertemu Nadira merasakan kehangatan yang terpancar dari sikapnya. Meski hidupnya jauh dari kemewahan, Nadira tidak pernah mengeluh. Rumahnya sederhana, perabotannya seadanya, dan kadang ia harus menahan diri dari keinginan membeli sesuatu yang tidak penting. Namun hatinya selalu tenang. Ia percaya bahwa kebahagiaan bukan soal memiliki banyak harta, tetapi soal bersyukur dengan apa yang dimiliki dan memberi yang terbaik dari diri sendiri. Di sela-sela rutinitasnya, Nadira sering duduk di depan jendela toko, memandangi masjid di seberang jalan. Dari sana, ia bisa melihat aktivitas warga yang datang dan pergi, suasana pagi yang ramai, dan terkadang, sosok Arkan Mahendra yang membagikan amplop saat Idul Fitri lalu. Sekalipun ia hanya melihatnya dari jauh, ada rasa penasaran yang samar tentang pria itu. Temannya, Salsa Kirana, sering bercanda. Kau terlalu serius, Nadi. Kadang kau harus menikmati hidup, bukan cuma menatap buku atau masjid itu. Nadira tersenyum, namun hatinya tetap sederhana. Bagi Nadira, hidup yang tenang dan penuh rasa syukur sudah cukup. Ia percaya, setiap orang memiliki jalannya masing-masing, termasuk jalannya sendiri yang sederhana tapi penuh makna. Kesederhanaan Nadira itulah yang membuatnya berbeda dari kebanyakan orang yang hanya mengejar dunia materi. Dan meski ia tidak menyadari sepenuhnya, kesederhanaan dan ketulusannya perlahan menarik perhatian Arkan, sang bos muda yang biasanya hanya terbiasa dengan dunia glamor. Hari-hari Nadira berlalu dengan tenang, penuh rutinitas dan doa kecil. Namun, entah bagaimana, dunia kecilnya akan segera bertemu dengan dunia Arkan, dan kehidupan sederhana itu akan mulai berubah sedikit demi sedikit. Tak sengaja bertemu lagi. Beberapa hari setelah Idul Fitri, Arkan Mahendra sedang berjalan santai di sekitar masjid, menenangkan pikirannya dari kesibukan kantor yang tak ada habisnya. Udara sore yang hangat membuat suasana terasa nyaman,
dengan cahaya matahari yang lembut memantul di dinding-dinding rumah sederhana di sekitar masjid. Tanpa sengaja, pandangan Arkan tertuju pada sosok yang sudah lama menghuni pikirannya, Nadira Safira. Ia sedang menata beberapa tanaman kecil di depan rumahnya. Kerudung biru muda yang dikenakannya tertiup angin tipis, membuat gerakannya terlihat anggun dan lembut. Arkan menahan napas sejenak. Ia tak pernah membayangkan bisa melihat Nadira lagi dengan cara yang begitu dekat, tanpa jarak pandang yang memisahkan mereka seperti beberapa hari lalu. Ada rasa senang, campur penasaran, dan sedikit gugup yang bercampur di hatinya. Nadira menoleh, dan mata mereka bertemu. Kali ini tatapannya lebih jelas, lebih dekat, dan Arkan bisa melihat kilau hangat di matanya. Tanpa sadar, Arkan melangkah lebih dekat, menyapa dengan suara hangat. "Hai, Nadira, kan?" ucap Arkan, mencoba terdengar santai meski hatinya berdebar. Nadira tersenyum lembut, sedikit terkejut, namun tetap tenang. "Ya, Arkan, bukan?" jawabnya, suaranya pelan namun jelas. Detik-detik itu terasa begitu singkat tapi penting. Mereka berdiri berhadapan, di tengah jalan sempit dekat masjid, dengan suara burung berkicau dan aroma sore yang hangat mengelilingi mereka. Arkan merasakan sesuatu yang berbeda, rasa nyaman dan penasaran yang ingin ia telusuri lebih jauh. "Senang bertemu lagi," kata Arkan, mencoba menahan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Nadira hanya membalas dengan senyuman yang menenangkan. Ada ketulusan di sana, sesuatu yang membuat Arkan merasa dunia seakan berhenti sesaat, hanya untuk mereka berdua. Dalam pertemuan tak sengaja itu, Arkan menyadari satu hal. Kehadiran Nadira membuat hatinya berdebar dan pikirannya tak lagi bisa fokus pada urusan bisnis semata. Dan bagi Nadira, kehadiran Arkan adalah hal baru yang menarik. Seorang pria muda, tampan, dan tampak tulus, yang datang tanpa sengaja namun meninggalkan kesan yang mendalam. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan singkat itu menjadi awal dari hubungan yang akan membawa keduanya ke perjalanan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Percakapan pertama. Arkan Mahendra berdiri beberapa langkah dari Nadira, masih merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Sore itu, sinar matahari memantul lembut di wajah Nadira, membuat senyum kecilnya terlihat hangat dan menenangkan. "Jadi, kau yang selalu kulihat di seberang masjid waktu lebaran lalu?" tanya Arkan, mencoba terdengar santai meski ada gugup di suaranya. Nadira tersenyum tipis, menundukkan kepalanya sebentar. "Iya, aku memang tinggal di rumah itu. Aku sering lihat orang-orang ramai di masjid, tapi tidak menyangka akan bertemu lagi," jawabnya lembut. Suaranya tenang, dengan nada yang membuat Arkan merasa nyaman. Arkan tersenyum, sedikit tersentak oleh ketulusan di mata Nadira. "Aku Arkan. Arkan Mahendra," ucapnya, sambil mengulurkan tangan. Nadira menatap tangannya sebentar, lalu tersenyum dan menjabatnya. "Nadira. Nadira Safira," jawabnya. Ada kesan sederhana dan sopan yang membuat Arkan semakin terpikat. Percakapan mereka berlanjut ringan. Arkan bertanya tentang keseharian Nadira di sekitar masjid, dan Nadira menjawab dengan tenang, menceritakan aktivitasnya di toko buku kecil dan kesibukan harian yang sederhana. Meski sederhana, cara Nadira bercerita membuat setiap kata terasa hangat dan tulus. Arkan merasa ada sesuatu yang berbeda dari semua percakapan yang biasa ia lakukan di dunia bisnis. Di sini, tidak ada kepura-puraan, tidak ada tekanan, hanya ketulusan murni. Setiap kata yang keluar dari mulut Nadira terasa seperti cahaya yang menenangkan hatinya. "Rasanya berbeda ya, melihat dunia dari sisi yang lebih sederhana," ujar Arkan, sedikit tersenyum. Nadira menatapnya, lalu mengangguk. "Ya, terkadang hal-hal sederhana justru yang membuat kita paling bersyukur," jawabnya lembut. Percakapan singkat itu meninggalkan kesan mendalam bagi Arkan. Ada rasa nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan yang membuat hatinya berdebar sekaligus damai. Ia sadar, Nadira bukan hanya sosok yang menarik secara visual,
Dia memiliki ketulusan dan kedalaman yang membuat hati Arkan tergerak. Dan bagi Nadira, kehadiran Arkan juga berbeda. Ia melihat pria itu bukan sekadar bos muda yang sukses, tapi seseorang yang tulisan hatinya terlihat jelas melalui kata-kata dan tatapannya. Tanpa sadar, pertemuan dan percakapan pertama itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Benih ketertarikan yang perlahan tumbuh menjadi rasa penasaran dan perhatian yang sulit diabaikan. Benih perasaan. Sejak percakapan pertama itu, Arkan Mahendra merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Setiap kali mengingat senyum Nadira, detak jantungnya terasa lebih cepat, dan pikirannya selalu tertuju padanya meski ia sibuk dengan urusan bisnis yang tak ada habisnya. Di kantornya yang mewah, rapat demi rapat dan laporan keuangan seolah menjadi latar belakang bagi pikiran Arkan yang terus kembali pada gadis sederhana itu. Ia menyadari bahwa perasaan yang muncul bukan sekadar kagum atau rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang lebih dalam, benih cinta yang mulai tumbuh perlahan. Setiap kali ia melihat Nadira dari kejauhan, di masjid atau di toko buku, hati Arkan terasa hangat. Ada sensasi nyaman dan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Nadira, cara ia menundukkan kepala saat tersenyum, caranya berbicara dengan sopan, dan ketulusan yang terpancar dari setiap kata yang ia ucapkan. Semua itu membuat Arkan merasa tertarik bukan hanya pada penampilan, tetapi pada kepribadiannya. Raka, yang sudah lama mengenal Arkan, mulai menyadari perubahan sikap sahabatnya. Sepertinya, Arkan, kau mulai jatuh hati, kata Raka ringan suatu sore ketika mereka duduk di teras kantor. Arkan hanya tersenyum, menatap langit senja, mencoba mengerti perasaan yang baru muncul di hatinya. Arkan menyadari satu hal penting, cinta ini berbeda. Ia tidak pernah merasa tertarik begitu cepat pada seseorang, apalagi seseorang dari dunia yang begitu berbeda dengannya. Namun dengan Nadira, hatinya terasa tenang sekaligus bersemangat. Sebuah kombinasi yang membuatnya yakin bahwa ini bukan sekadar rasa kagum sementara. Benih perasaan itu terus tumbuh, disuburkan oleh setiap tatapan, senyum, dan interaksi singkat yang mereka miliki. Arkan mulai menantikan kesempatan untuk bertemu Nadira lagi, ingin mendengar suaranya, dan ingin mengenal dunia sederhana yang ia jalani. Di dalam hati Arkan, perlahan tapi pasti, muncul keyakinan bahwa perasaan ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam dan tulus. Dan dari benih kecil yang muncul itu, ia tahu hidupnya akan mulai berubah, dipandu oleh perasaan baru yang menenangkan sekaligus menggairahkan. Sahabat yang mendukung. Perubahan Arkan Mahendra tidak luput dari perhatian sahabatnya, Raka Pratama. Dalam beberapa hari terakhir, Raka menyadari Arkan lebih sering melamun, sering tersenyum sendiri, bahkan sesekali terlihat termenung saat melihat arah masjid atau rumah sederhana di seberang jalan. Suatu sore, mereka duduk di sebuah kafe kecil setelah Arkan menyelesaikan pertemuan bisnis. Raka menatap sahabatnya, lalu bersuara dengan nada santai namun penuh perhatian. Arkan, aku lihat akhir-akhir ini kau sering memikirkan sesuatu. Apa ini tentang Nadira, gadis yang kulihat kau pandangi beberapa hari lalu? Arkan sedikit terkejut, tapi tidak menyangkal. Ia menghela napas panjang, menatap Raka dengan mata yang mulai bercahaya penuh perasaan. Iya, aku, entahlah. Ada sesuatu tentang dia yang membuatku merasa berbeda. Tidak pernah kurasakan sebelumnya. Jawabnya jujur. Raka tersenyum. Ia mengenal Arkan cukup baik untuk tahu kapan sahabatnya serius dan kapan ia sekadar bermain-main. Kalau begitu, jangan cuma diam saja, Arkan. Kau harus mengenalnya lebih dekat. Kadang kesempatan itu tidak datang dua kali, kata Raka. Tapi ingat, lakukan dengan tulus. Jangan hanya karena penasaran atau ketertarikan sesaat. Arkan mengangguk, merasa didorong namun juga sedikit gugup. Raka selalu menjadi suara yang menenangkan dan realistis dalam hidupnya. Kata-kata sahabatnya membuat Arkan menyadari bahwa benih perasaan yang muncul di hatinya bukan sekadar ilusi, dan sekarang adalah waktunya untuk mulai bertindak.
Raka. Tapi aku takut. Dia terlalu berbeda. Hidupku yang penuh kemewahan dan bisnis. Aku tidak ingin membuatnya merasa canggung atau terpaksa, ujar Arkan ragu. Raka tersenyum penuh keyakinan. Perbedaan bukan halangan, Arkan. Justru itu yang membuat hubungan menjadi unik. Selama niatmu tulus, semua bisa berjalan dengan baik. Mulai saja dari hal kecil, interaksi ringan, dan perlahan tunjukkan ketulusanmu. Kata-kata Raka menembus keraguan Arkan. Dalam hatinya, ia tahu sahabatnya benar. Nadira bukan hanya sosok yang menarik mata, tapi juga hati, dan hati yang tulus harus dihargai dengan ketulusan pula. Sejak perbincangan itu, Arkan mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk lebih dekat dengan Nadira, sambil tetap menjaga kesan alami dan tulus. Raka, sebagai sahabat yang setia, menjadi pendukung utama, siap memberi nasihat dan menyemangati setiap langkah Arkan. Dan disinilah Arkan menyadari satu hal penting. Dalam perjalanan mengenal Nadira, ia tidak perlu berjalan sendiri. Ada sahabat yang selalu ada untuk membimbingnya. Dunia yang berbeda. Arkan Mahendra duduk di penthouse-nya yang megah, memandang kota dari balik jendela kaca besar. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip di bawah, sementara pikirannya justru terbang jauh, kembali pada sosok Nadira Safira. Ia tersenyum tipis, tetapi ada rasa gelisah yang samar di hatinya. Ia menyadari satu hal, dunia mereka sangat berbeda. Arkan hidup di antara kemewahan, rapat bisnis, kontrak besar, dan gedung-gedung pencakar langit. Nadira, hidupnya sederhana, sehari-hari di toko buku, rumahnya kecil tapi hangat, dan rutinitasnya jauh dari hiruk-pikuk dunia yang Arkan kenal. Namun, anehnya, perbedaan itu tidak membuatnya mundur. Justru semakin ia memikirkan Nadira, semakin hatinya tertarik. Ada ketulusan dan kedamaian yang terpancar darinya, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan atau kekuasaan. Arkan mulai menyadari bahwa dunia yang berbeda bukan halangan untuk perasaan, melainkan jembatan yang memperkaya pengalaman hati. Ia mengingat senyum Nadira, tatapan matanya, dan cara ia berbicara dengan sederhana namun tulus. Semua itu membuat Arkan merasa nyaman, seolah berada di dunia yang tenang dan hangat, jauh dari tekanan dan ambisi yang selalu membayangi hidupnya. Raka, yang selalu mengamati perubahan Arkan, pernah menegur ringan. Arkan, jangan terlalu fokus pada dunia bisnismu saja. Dunia Nadira itu berbeda, tapi justru itu yang membuatmu ingin mendekatinya. Arkan tersenyum sendiri saat mengingat kata-kata itu. Ia tahu sahabatnya benar. Perbedaan mereka bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan tantangan dan kesempatan untuk menemukan cara agar hati mereka bisa saling bertemu. Meski sadar dunia mereka jauh berbeda, Arkan merasa tertarik, tidak hanya karena penampilan atau rasa penasaran, tapi karena Nadira menimbulkan perasaan yang tulus, hangat, dan damai. Perasaan itu membuatnya ingin lebih mengenal dunia Nadira, perlahan, dengan hati yang tulus dan niat yang jelas. Dan di dalam hati Arkan, ia tahu satu hal, perbedaan itu bukan halangan. Justru, rasa ketertarikan yang tulus akan mengajarkannya bagaimana dunia yang berbeda bisa bersatu melalui hati yang benar-benar ingin mengenal. Nadira yang tulus. Di lingkungan sekitar masjid dan toko bukunya, Nadira Safira selalu dikenal sebagai sosok yang tulus dan baik hati. Siapapun yang mengenalnya akan merasakan kehangatan yang terpancar dari setiap tindakan dan kata-katanya. Ia tidak pernah bersikap sombong atau mencari perhatian. Segala sesuatu yang ia lakukan lahir dari ketulusan hati. Setiap pagi, sebelum toko bukunya buka, Nadira menyapa tetangga-tetangganya dengan senyum lembut. Ia membantu tetangga yang kesulitan membawa belanjaan, menyapa anak-anak muda yang lewat dengan ramah, dan memberi semangat kepada orang-orang yang terlihat lelah. Tidak ada yang ia lakukan untuk dipuji. Semua berasal dari hati yang tulus dan kepedulian yang nyata. Di toko buku, Nadira selalu berusaha membuat pelanggan merasa nyaman. Ia mengingat nama-nama pelanggan tetap, memberi rekomendasi buku yang sesuai dengan minat mereka,
Bahkan kadang memberikan diskon kecil bagi yang benar-benar membutuhkan. Setiap tindakan itu, sekecil apapun, membuatnya dihormati dan dicintai di lingkungannya. Arkan, yang mulai mengenal Nadira dari jauh, perlahan menyadari bahwa ketulusan dan kebaikannya bukan sekadar penampilan luar. Dalam interaksi singkat mereka sebelumnya, ia merasakan kehangatan yang murni, tanpa kepura-puraan, dan tanpa motif tersembunyi. Hal itu membuat Arkan semakin penasaran dan tertarik. Baginya, Nadira bukan hanya gadis cantik berkerudung yang menawan mata, tetapi juga sosok yang memiliki kedalaman hati yang jarang ditemui di dunia yang ia kenal. Menyadari ketulusan Nadira, Arkan merasa perasaannya bukan hanya ketertarikan sesaat. Ia ingin mengenal setiap sisi dari gadis sederhana ini, kehidupannya, pemikirannya, dan cara ia melihat dunia. Benih cinta yang mulai tumbuh di hatinya semakin kuat, dipupuk oleh kesadaran bahwa ketulusan Nadira adalah sesuatu yang benar-benar langka dan berharga. Dan tanpa disadari, setiap langkah Arkan kini mulai diarahkan oleh satu tujuan, mendekat pada Nadira dengan hati yang tulus, untuk membuktikan bahwa rasa kagum dan perasaan yang muncul bukan sekadar daya tarik sesaat, tetapi awal dari sesuatu yang nyata. Pertemuan di toko buku. Beberapa hari setelah pertemuan tak sengaja di sekitar masjid, Arkan Mahendra memutuskan untuk sengaja datang ke toko buku tempat Nadira bekerja. Ia menghela napas panjang sebelum masuk, merasa gugup meski sudah terbiasa menghadapi situasi sulit dalam dunia bisnis. Kali ini, perasaannya berbeda. Ini bukan urusan kontrak atau rapat, tapi tentang seorang gadis sederhana yang berhasil menarik hatinya. Toko buku itu tampak hangat seperti biasanya. Rak-rak kayu dipenuhi buku dari lantai ke langit-langit. Aroma khas kertas dan tinta bercampur dengan sinar sore yang masuk dari jendela. Di balik meja kasir, Nadira sedang merapikan beberapa buku yang baru datang. Rambutnya tertutup rapi dengan kerudung biru muda, dan senyumnya, yang sama tulusnya seperti Arkan ingat, terpancar saat ia melihat Arkan masuk. "Selamat sore, Nadira," sapa Arkan dengan nada yang lembut, berusaha terdengar santai. Nadira menoleh, matanya berbinar saat melihat Arkan. "Oh, Arkan, selamat sore. Apa kabar?" jawabnya, suara tenang namun hangat. Arkan tersenyum. "Baik, terima kasih. Aku hanya ingin melihat-lihat buku di sini. Toko ini selalu terlihat menarik," ucapnya sambil berjalan perlahan di antara rak-rak. Nadira menatapnya sebentar, lalu tersenyum sambil menunjuk beberapa rak. "Kalau mau, aku bisa bantu mencarikan buku yang kau sukai. Beberapa buku baru juga baru saja datang," tawarnya. Mereka mulai berbicara tentang buku-buku favorit, genre yang disukai, dan cerita-cerita kecil tentang kehidupan sehari-hari. Arkan kagum pada cara Nadira menjelaskan dengan sederhana tapi penuh perhatian, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki makna dan ketulusan. Selama beberapa menit itu, Arkan merasa nyaman, lebih nyaman daripada di rapat-rapat penting atau di antara urusan bisnis. Nadira membuatnya merasa dihargai dan dimengerti, bukan sebagai bos kaya yang menakutkan, tapi sebagai manusia yang ingin mengenal dunia lain dari perspektif sederhana dan tulus. Sebelum meninggalkan toko, Arkan menatap Nadira sebentar. "Terima kasih, Nadira. Aku senang bisa berbicara denganmu hari ini," ucapnya tulus. Nadira tersenyum ringan. "Aku juga senang. Kapan saja kau ingin kembali, kau bisa mampir," jawabnya, dengan nada yang tetap hangat namun alami. Saat Arkan keluar dari toko, hatinya terasa lebih ringan. Ia sadar satu hal, kedekatan kecil ini membuat perasaannya pada Nadira semakin nyata, dan setiap langkahnya kini akan diarahkan untuk mengenal gadis itu lebih jauh, dengan hati yang tulus dan niat yang jelas. Percakapan yang hangat. Sejak kunjungan pertama Arkan ke toko buku, interaksi mereka menjadi lebih sering dan lebih hangat. Tidak hanya di toko buku, tapi terkadang di sekitar masjid atau saat Arkan sedang berjalan santai, ia selalu menemukan alasan untuk menyapa Nadira. Percakapan mereka awalnya ringan, membahas buku atau kegiatan sehari-hari,
tapi perlahan mulai menyentuh hal-hal yang lebih pribadi. Nadira menceritakan bagaimana ia menyukai kehidupan sederhana dan rasa syukur yang selalu ia rasakan setiap hari. Arkan, di sisi lain, mulai membuka sisi lain dari dirinya, menceritakan tekanan dan kesibukan dunia bisnis, tetapi juga bagaimana ia berusaha tetap rendah hati dan peduli pada orang lain. Dalam percakapan itu, Arkan terkejut menemukan banyak kesamaan. Mereka sama-sama menghargai ketulusan, menyukai hal-hal sederhana, dan percaya bahwa kebahagiaan bukan hanya soal materi, tapi tentang bagaimana seseorang hidup dengan hati yang tenang. Setiap kali mereka tertawa bersama, atau saling berbagi cerita kecil, Arkan merasa dunia seolah berhenti sejenak, hanya ada Nadira dan percakapan hangat mereka. Salah satu sore, saat matahari mulai merunduk di ufuk barat, Arkan duduk di bangku kecil di depan toko buku. Aku tidak pernah berpikir akan menemukan seseorang yang memahami hal-hal sederhana seperti kau, Nadira, ucapnya lembut. Nadira tersenyum, menundukkan kepala sebentar. Aku juga tidak menyangka akan bertemu seseorang yang menghargai hal-hal kecil, Arkan. Rasanya nyaman, jawabnya tulus. Percakapan sederhana itu, meski tidak panjang, meninggalkan kesan yang mendalam bagi keduanya. Arkan mulai menyadari bahwa perasaan yang ia rasakan bukan hanya ketertarikan sesaat, tapi sesuatu yang lebih tulus dan dalam. Sementara Nadira pun mulai merasakan kenyamanan dan ketenangan setiap kali berada di dekat Arkan. Hari-hari mereka dipenuhi percakapan hangat yang perlahan menumbuhkan rasa saling mengerti. Setiap kata, tawa, dan perhatian kecil menjadi fondasi awal dari hubungan yang mulai berkembang. Benih kasih sayang yang tumbuh dari kesederhanaan, ketulusan, dan hati yang terbuka. Rasa yang semakin dalam. Hari demi hari, setiap pertemuan dan percakapan dengan Nadira Safira membuat Arkan Mahendra merasa perasaannya semakin dalam. Tidak hanya sekadar kagum atau tertarik, tapi ada rasa hangat yang tumbuh di dalam hati, perasaan yang membuat setiap detik bersamanya terasa berarti. Saat mereka berbincang di toko buku, Arkan menyadari bagaimana cara Nadira menanggapi setiap kata dengan perhatian dan ketulusan. Cara ia tersenyum, menundukkan kepala saat malu, dan mendengarkan dengan seksama, membuat Arkan merasakan kedekatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan dalam momen-momen sederhana, seperti saat mereka bertemu di masjid atau ketika Nadira menyapa sambil tersenyum dari rumahnya, hati Arkan selalu berdebar. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Nadira mengikat kerudungnya, bagaimana ia menata buku dengan rapi, dan senyum yang tampak begitu tulus saat ia menyapa orang lain. Semua hal itu menempel di pikirannya, membuatnya ingin terus berada di dekat Nadira. Raka, yang menyadari perubahan sahabatnya, pernah menegur ringan. Arkan, kau terlihat berbeda akhir-akhir ini. Aku rasa perasaanmu pada Nadira mulai benar-benar kuat, ujarnya. Arkan tersenyum, mengangguk, tapi tidak bisa menutupi perasaan yang tumbuh semakin dalam setiap harinya. Perasaan itu tidak hanya membuat Arkan bahagia, tetapi juga memberinya motivasi baru. Ia ingin menjadi lebih baik, bukan untuk dunia bisnisnya, tetapi untuk sosok yang mampu menenangkan hatinya, Nadira. Setiap langkah, senyum, dan percakapan dengan Nadira membuat benih cinta yang dulu kecil kini tumbuh menjadi rasa yang jelas dan kuat. Di setiap pertemuan, Arkan merasa semakin yakin, hati yang tulus dan sederhana Nadira mampu menembus segala batas antara dunia mereka, membuatnya ingin selalu dekat, selalu memperhatikan, dan perlahan membawa hubungan mereka ke arah yang lebih serius. Dan di dalam hatinya, Arkan sadar satu hal, perasaan ini bukan kebetulan. Nadira telah menempati ruang yang spesial dalam hidupnya, dan rasa itu semakin hari semakin tak bisa ia abaikan. Keraguan Nadira. Seiring perhatian Arkan Mahendra yang semakin nyata, Nadira Safira mulai menyadari bahwa pria itu memiliki ketertarikan khusus padanya. Setiap kali Arkan datang ke toko buku, tersenyum padanya, atau berbicara dengan hangat, hatinya bergetar. Namun, di balik senyum itu, ada keraguan yang menumpuk dalam hati Nadira. Ia menyadari perbedaan besar antara dunia mereka.
Arkan hidup di dunia penuh kemewahan, kantor megah, dan kontrak bisnis jutaan rupiah. Sementara dirinya menjalani hidup sederhana, bekerja di toko buku kecil, dan mengutamakan kesederhanaan serta rasa syukur. Nadira takut jika rasa ketulusan dan sederhana dirinya tidak bisa sejalan dengan dunia Arkan yang berbeda. Apakah dia benar-benar tertarik padaku? Atau hanya karena rasa penasaran sesaat? Nadira bertanya dalam hati suatu sore saat menata rak buku. Kekhawatiran itu membuatnya menundukkan kepala, menahan senyum yang ingin ia berikan saat melihat Arkan. Ia juga khawatir jika menerima perhatian Arkan bisa menimbulkan kesalahpahaman, atau membuat hubungannya terasa berat karena perbedaan status. Nadira selalu percaya bahwa cinta harus dibangun atas dasar kesetaraan dan ketulusan, bukan karena kemewahan atau daya tarik duniawi. Meski hatinya tersentuh setiap kali Arkan menunjukkan perhatian, Nadira tetap menahan diri. Ia ingin memastikan bahwa perasaan yang mungkin muncul dari mereka berdua adalah tulus dan nyata, bukan sekadar rasa kagum yang berlalu. Dalam diam, Nadira berdoa, berharap hatinya tetap kuat dan bijaksana. Ia ingin mengenal Arkan lebih jauh, tapi juga takut terluka jika perbedaan dunia mereka menjadi penghalang. Hatinya bertanya-tanya, apakah cinta bisa menemukan jalan di antara dua dunia yang sangat berbeda ini? Dan di saat itu, di tengah rak buku yang sunyi dan sore yang mulai merunduk, keraguan Nadira menjadi ujian pertama bagi hatinya. Ujian yang akan menentukan apakah ia siap membuka diri pada Arkan dan menerima perasaan yang tulus. Nasihat sahabat. Suatu sore, Nadira Safira duduk di bangku depan toko buku sambil menatap jalan sepi yang mulai temaram. Keraguan tentang perasaannya pada Arkan Mahendra terus menghantui pikirannya. Ia takut bahwa perhatian Arkan hanya dipicu oleh status dan kekayaannya, bukan ketulusan yang sebenarnya. Melihat sahabatnya tampak cemas, Salsa Kirana duduk di sebelahnya. Nadira, kau terlalu keras menilai diri sendiri dan Arkan, ucap Salsa lembut, namun tegas. Aku tahu kau ragu karena perbedaan dunia kalian, tapi jangan biarkan kekayaannya menutupi siapa dia sebenarnya. Nadira menunduk, menahan senyum. Aku hanya takut jika dia hanya tertarik karena aku berbeda, atau karena penasaran saja, jawabnya jujur. Salsa menggenggam tangan Nadira sebentar, menatap matanya. Dengar, Arkan bukan orang biasa. Aku tahu dia dari beberapa cerita orang-orang yang dekat dengannya. Dia tulus, rendah hati, dan perhatian. Bukan tipe yang menilai seseorang hanya dari harta atau status sosial. Kau harus melihat tindakannya, bukan label dunia yang mengelilinginya. Kata-kata itu membuat Nadira merenung. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada perbedaan dunia mereka, tanpa benar-benar melihat sikap Arkan dan ketulusan yang ia tunjukkan dalam setiap percakapan dan perhatian kecilnya. Salsa tersenyum, menyemangati sahabatnya. Kalau kau merasa nyaman dan hatimu tenang ketika bersamanya, itu sudah cukup. Jangan terlalu banyak menebak-nebak. Kadang perasaan yang tulus datang dari hal-hal sederhana, bukan kemewahan yang menutupi segalanya. Nadira menatap jalan di depan toko, perlahan merasa damai. Ia menyadari bahwa perasaannya sendiri juga tulus, dan mungkin Arkan juga merasakan hal yang sama. Kata-kata Salsa membuka matanya. Cinta bukan tentang dunia yang sama, tapi tentang hati yang memahami dan menghargai. Sejak saat itu, Nadira mulai mengurangi keraguan dalam hatinya. Ia tidak lagi takut pada perbedaan dunia mereka, dan perlahan mulai membuka diri pada perhatian Arkan dengan hati yang lebih tenang dan percaya. Ujian perasaan. Di tengah rasa kagum dan ketertarikannya pada Nadira Safira, Arkan Mahendra mulai menghadapi tekanan baru dari dunia bisnisnya. Proyek-proyek besar menuntut fokus penuh, rapat demi rapat menyita waktunya, dan keputusan-keputusan penting harus diambil setiap hari. Kesibukan itu membuatnya merasa terbagi, antara tanggung jawab sebagai bos muda dan perasaan yang mulai tumbuh untuk seorang gadis sederhana di seberang masjid. Di satu sisi, hatinya terus memanggil Nadira. Setiap kali ia memikirkan senyum lembut dan ketulusan gadis itu,
ia merasa damai dan termotivasi. Namun di sisi lain, dunia bisnis menuntut ketegasan, strategi, dan pikiran yang selalu tajam. Arkan menyadari bahwa perasaan terhadap Nadira bukan sesuatu yang bisa ia abaikan, tapi juga bukan sesuatu yang bisa ia utamakan di saat urusan perusahaan sedang genting. Suatu malam, setelah menandatangani kontrak besar yang menentukan arah perusahaannya, Arkan duduk di ruang kerjanya, menatap langit kota yang gelap namun bercahaya lampu. Bagaimana caranya menjaga semuanya, tanpa kehilangan dirimu sendiri, Arkan? Gumamnya dalam hati. Ia merasakan dilema antara kewajiban profesional dan keinginan pribadinya. Ingin dekat dengan Nadira, tapi tidak ingin mengganggu dunia yang sedang ia tangani. Raka, yang selalu menjadi teman dan penasihat setianya, menepuk pundak Arkan. Ini ujian, sahabat. Perasaanmu pada Nadira tulus. Tapi dunia ini tidak menunggu. Kau harus belajar menyeimbangkan keduanya. Jangan biarkan tekanan menghancurkan perasaan yang sudah mulai tumbuh. Kata-kata itu membuat Arkan menarik napas panjang. Ia sadar, cinta tidak selalu datang di waktu yang sempurna. Kadang ia harus menahan diri, bersabar, dan membuktikan bahwa perasaan yang tulus bisa bertahan meski dunia di sekelilingnya penuh tekanan. Dalam hatinya, Arkan berjanji, ia akan melindungi perasaannya untuk Nadira, meski dunia menuntutnya keras. Ia akan menunjukkan ketulusannya, bahkan ketika bisnis menuntut seluruh energinya. Ujian ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang keberanian Arkan menghadapi cinta yang tulus, dan tentang bagaimana ia belajar menyeimbangkan hati dan tanggung jawab dalam satu perjalanan yang belum usai. Rival yang mengganggu. Di tengah usaha Arkan Mahendra menyeimbangkan bisnis dan perasaan terhadap Nadira Safira, muncul tantangan baru, Dimas Alvaro, rival bisnis yang terkenal licik dan ambisius. Dimas selalu berusaha mencari celah untuk menjatuhkan Arkan, entah melalui proyek yang gagal, gosip di dunia bisnis, atau bahkan membajak kontrak penting. Suatu pagi, Arkan menerima kabar bahwa salah satu proyek besar yang ia kelola mulai diragukan oleh investor karena informasi yang sengaja dimanipulasi. Segera ia menyadari tangan Dimas ada di balik situasi itu. Rasa frustrasi bercampur dengan tekad membara. Ia tidak akan membiarkan orang merusak reputasi dan usahanya begitu saja. Di kantor, Arkan berdiskusi dengan Raka. Dimas sudah kelewat batas kali ini. Ia mencoba menimbulkan keraguan tentang integritas perusahaan kita, ujar Arkan tegas. Raka mengangguk. Jangan biarkan emosi menguasaimu, Arkan. Fokus pada fakta, strategi, dan bukti nyata. Kau tahu siapa dirimu dan bagaimana cara menjaga reputasimu. Meskipun dunia bisnisnya sedang diguncang, Arkan tidak ingin masalah ini memengaruhi hubungannya dengan Nadira. Ia tahu bahwa ia harus tetap menunjukkan ketulusan dan perhatian, meski tekanan dari Dimas terus menghantui. Dimas, di sisi lain, semakin agresif. Ia mencoba memanfaatkan gosip untuk menimbulkan keraguan publik, berharap Arkan kehilangan kredibilitas. Namun Arkan, dengan kecerdikan dan ketenangannya, berhasil membalikkan situasi, menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan menjaga kepercayaan investor tetap utuh. Meski berhasil mengatasi tekanan Dimas, Arkan menyadari satu hal, rivalitas bisnis bukan hanya ujian profesional, tapi juga ujian keteguhan hatinya. Bagaimana ia menghadapi tekanan dari luar akan menentukan apakah ia bisa menjaga keseimbangan antara dunia bisnis dan hati yang mulai jatuh cinta pada Nadira. Di tengah pergolakan ini, Arkan semakin menyadari pentingnya fokus, kesabaran, dan strategi, bukan hanya untuk mempertahankan reputasinya, tetapi juga untuk memastikan bahwa perasaan tulusnya pada Nadira tetap terjaga, tidak terganggu oleh dunia yang penuh intrik dan persaingan. Dukungan Nadira. Di tengah tekanan yang datang dari dunia bisnis dan ulah Dimas Alvaro, Arkan Mahendra merasa beban hatinya semakin berat. Meski mampu menghadapi masalah dengan kepala dingin, ada kalanya rasa frustrasi dan lelah menyelimuti pikirannya. Suatu sore, Arkan mampir ke toko buku Nadira, bukan sekadar untuk mencari buku,
tapi untuk melepas penat. Nadira menyambutnya dengan senyum hangat, seolah memahami tanpa perlu banyak kata. Kau terlihat capek hari ini, Arkan. Apa ada yang bisa aku bantu? Tanyanya lembut. Arkan tersenyum tipis, merasa tenang hanya dengan melihat wajahnya. Hanya sedikit lelah, tapi melihatmu, Nadira, rasanya semua beban sedikit berkurang, jawabnya jujur. Nadira duduk di depannya, menatap mata Arkan penuh perhatian. Ingat, Arkan, kau kuat. Aku percaya kau bisa melewati semua ini. Jangan biarkan masalah orang lain menghalangi hatimu atau membuatmu ragu pada dirimu sendiri, katanya menenangkan. Kata-kata Nadira sederhana, tapi bagi Arkan, seperti angin segar yang menenangkan hatinya yang gelisah. Selama beberapa menit, mereka berbincang ringan, tentang buku, tentang kehidupan sederhana, dan tentang harapan-harapan kecil. Nadira memberikan perspektif yang menenangkan, bahwa setiap masalah bisa dihadapi dengan ketenangan dan ketulusan, dan bahwa Arkan tidak sendiri. Arkan menyadari sesuatu yang penting. Perhatian dan dukungan Nadira memberinya kekuatan yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan atau jabatan apapun. Hanya dengan berada di dekatnya, ia merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih yakin menghadapi tantangan dunia bisnisnya. Sore itu, ketika Arkan meninggalkan toko buku, hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu, apapun tekanan yang datang, dukungan Nadira akan selalu menjadi sumber motivasi dan ketenangan baginya. Perasaan cintanya bukan hanya tertumbuh dari ketertarikan, tetapi juga dari penghargaan atas ketulusan dan perhatian yang Nadira berikan tanpa pamrih. Dan Arkan pun berjanji dalam hati, ia akan menjaga perasaan itu, sekuat apapun tantangan dunia luar menghadang, karena Nadira adalah alasan hatinya tetap teguh dan tulus. Kedekatan yang tumbuh. Setelah melewati tekanan dari dunia bisnis dan ulah di Mas Alvaro, Arkan Mahendra merasa ada hal yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya tentang strategi bisnis atau reputasi yang terjaga, tapi tentang kedekatannya dengan Nadira Safira. Momen-momen sederhana yang dulu hanya sekadar percakapan ringan kini berubah menjadi interaksi hangat yang membuat hati keduanya semakin dekat. Setiap kali Arkan mampir ke toko buku, Nadira menyambutnya dengan senyum tulus, seolah dunia luar tidak pernah mengganggu mereka. Arkan pun mulai membuka lebih banyak sisi dirinya, menceritakan pengalaman sehari-hari, tekanan pekerjaan, dan bahkan kekhawatiran yang ia pendam. Nadira mendengarkan dengan sabar, memberikan komentar sederhana yang menenangkan, dan terkadang menyelipkan candaan ringan yang membuat Arkan tertawa. Ia mulai menyadari bahwa di hadapan Nadira, ia bisa menjadi diri sendiri tanpa harus memikirkan gelar, kekayaan, atau status. Hubungan mereka pun mulai tumbuh melalui perhatian-perhatian kecil. Arkan selalu memastikan Nadira tidak terlalu lelah saat bekerja, sementara Nadira memberikan semangat dan motivasi yang membuat Arkan merasa lebih kuat menghadapi dunia luar. Bahkan, beberapa kali mereka berjalan bersama di sore hari, membicarakan mimpi, harapan, dan hal-hal sederhana yang membuat keduanya merasa nyaman. Rasa nyaman itu perlahan berubah menjadi rasa percaya. Arkan menyadari bahwa kedekatan mereka bukan hanya soal waktu yang dihabiskan bersama, tapi tentang hati yang saling memahami dan menghargai. Nadira, di sisi lain, mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seseorang yang tulus, sabar, dan memperhatikannya dengan hati yang murni. Hari demi hari, interaksi mereka memperkuat benih perasaan yang mulai tumbuh. Setiap tatap, senyum, dan percakapan ringan menjadi fondasi dari kedekatan yang lebih dalam. Dan Arkan sadar satu hal, setelah melewati masa sulit bersama, kedekatan ini membuat perasaannya pada Nadira semakin kuat dan tulus. Kesadaran hati. Di tengah rutinitasnya yang padat, Arkan Mahendra mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali berpikir tentang Nadira Safira. Bukan sekadar rasa kagum atau ketertarikan, tetapi perasaan yang lebih dalam, lebih tulus, perasaan yang membuat hatinya damai sekaligus berdebar setiap kali melihat senyumnya. Suatu sore, setelah berbincang panjang di toko buku, Arkan berjalan di jalan sepi menuju mobilnya.
Ia menatap langit senja yang memerah, dan tiba-tiba sadar akan sesuatu yang telah lama tersembunyi dalam hatinya. Nadira bukan sekadar gadis sederhana yang menarik perhatiannya. Dia adalah wanita yang selama ini ia cari. Setiap interaksi mereka, setiap tawa, setiap perhatian kecil yang diberikan Nadira, mengisi ruang kosong di hatinya yang selama ini tidak ia sadari. Semua rasa nyaman, hangat, dan damai yang ia rasakan bersamanya ternyata adalah gambaran cinta yang sesungguhnya. Arkan tersenyum tipis, menutup mata sejenak, dan berbisik dalam hati. Jadi ini, rasanya jatuh cinta sejati. Ia sadar bahwa Nadira bukan hanya pilihan, tapi seseorang yang mampu membuatnya menjadi versi terbaik dari dirinya. Lebih sabar, lebih tulus, dan lebih menghargai hal-hal sederhana dalam hidup. Di momen itu, kesadaran itu membawanya pada satu keputusan penting. Ia tidak ingin membiarkan kesempatan untuk bersama Nadira berlalu begitu saja. Hatinya sudah jelas, dan ia siap menunjukkan perasaan yang tulus tanpa ragu. Arkan tahu, jalan mereka mungkin tidak selalu mudah. Perbedaan dunia dan tantangan hidup selalu ada. Namun, ia percaya bahwa ketulusan hati dan perasaan yang nyata akan menjadi fondasi yang kuat bagi hubungan mereka. Dan untuk pertama kalinya, Arkan merasa yakin bahwa Nadira adalah wanita yang ia cari selama ini, dan ia siap memperjuangkannya dengan sepenuh hati. Keberanian mengungkapkan perasaan. Arkan Mahendra menatap Nadira Safira dengan jantung berdebar di sebuah sore yang hangat. Setelah melewati berbagai rasa penasaran, perhatian kecil, dan kedekatan yang tumbuh perlahan, ia menyadari bahwa waktunya untuk bersikap nyata telah tiba. Di depan toko buku, dengan mata yang menatap lurus pada Nadira, Arkan menghela napas dalam-dalam. "Nadira, ada sesuatu yang ingin aku katakan," ucapnya. Suaranya tenang namun penuh ketegangan. Nadira menatapnya, sedikit terkejut tapi penuh rasa ingin tahu. Arkan melangkah lebih dekat, menjaga jarak yang sopan, namun cukup untuk menunjukkan keseriusannya. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku merasa ada yang berbeda dalam hatiku. Senyummu, ketulusanmu, dan caramu melihat dunia. Semuanya membuatku merasa damai dan bahagia. Nadira, aku jatuh cinta padamu, ujarnya dengan tulus. Nadira terdiam sejenak. Hatinya bergetar mendengar kata-kata Arkan. Ia bisa melihat kesungguhan dalam tatapan mata Arkan, dan nada suaranya yang tidak sekadar basa-basi. "Arkan," Nadira akhirnya bersuara, suaranya lembut tapi penuh emosi. Aku juga merasakan hal yang sama. Selama ini aku hanya ragu karena dunia kita berbeda." Arkan tersenyum, menahan rasa lega yang membuncah. "Aku tahu perbedaan itu ada, Nadira. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, belajar dunia sederhana yang kau jalani, dan membuktikan bahwa cinta kita bisa melampaui perbedaan," ucapnya. Senyum Nadira kini lebih hangat, dan matanya berbinar. "Kalau begitu, mari kita lihat kemana perasaan ini akan membawa kita," jawabnya. Di saat itu, dunia di sekitar mereka seolah berhenti. Benih cinta yang dulu tumbuh perlahan kini mekar menjadi keyakinan dan rasa yang nyata. Arkan merasa lega dan bahagia. Keberaniannya untuk mengungkapkan perasaan membuka jalan bagi sebuah hubungan yang tulus, penuh ketulusan, dan saling menghargai. Dan di hati keduanya, mereka tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan cinta yang sesungguhnya. Perasaan yang sudah lama terpendam kini diungkapkan dengan keberanian dan ketulusan hati. Jawaban yang tertunda. Arkan Mahendra menatap Nadira Safira dengan harapan besar setelah menyatakan perasaannya. Namun, Nadira menundukkan kepala sejenak, mengambil napas panjang sebelum berbicara. "Arkan, aku merasa tersentuh oleh perasaanmu," ujarnya lembut. "Tapi aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Dunia kita berbeda, dan aku ingin memastikan semua keputusan ini datang dari hati yang tenang." Arkan mengangguk, menahan sedikit rasa kecewa tapi tetap menghargai keputusan Nadira. Ia tahu bahwa ketulusan tidak bisa dipaksa,
dan memberi waktu adalah bagian dari menghargai perasaan orang yang dicintai. Aku mengerti, Nadira. Ambil waktu sebanyak yang kau butuhkan. Aku akan menunggu, dan aku ingin kau merasa nyaman dengan setiap keputusan yang kau buat. Jawabnya tulus. Di hari-hari berikutnya, Arkan tetap hadir dalam keseharian Nadira tanpa menekan atau terburu-buru. Ia sering mampir ke toko buku, menyapa dengan senyum hangat, berbincang ringan, dan memberikan perhatian kecil yang membuat Nadira merasa dihargai tanpa terbebani. Nadira sendiri merasa campur aduk. Hatinya tersentuh oleh ketulusan Arkan, tetapi ia juga takut jika perbedaan dunia mereka akan menjadi penghalang. Ia sering merenung di sore hari, memikirkan perasaan yang tumbuh perlahan dalam hatinya dan mempertimbangkan apakah ia siap membuka diri sepenuhnya. Sementara itu, Arkan belajar kesabaran. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata atau pengakuan, tapi juga tentang menghormati waktu dan ruang hati orang lain. Setiap senyum dan percakapan ringan yang ia lakukan dengan Nadira menjadi pengingat bahwa perasaan yang tulus akan menemukan jalannya, asalkan diberi waktu untuk berkembang. Meski jawaban Nadira belum terdengar, Arkan merasa yakin bahwa kesabaran dan ketulusannya akan membuahkan hasil. Ia menatap Nadira yang tersenyum saat menatap buku di toko, dan hatinya berkata dalam diam, "Aku akan menunggu, karena perasaan ini pantas diperjuangkan." Ketulusan terlihat. Hari demi hari, Arkan Mahendra menunjukkan bahwa perasaannya kepada Nadira Safira bukan sekadar rasa kagum atau ketertarikan sesaat. Setiap perhatian kecil, setiap kata hangat, dan setiap tindakan yang ia lakukan menunjukkan ketulusan yang semakin jelas bagi Nadira. Di toko buku, Arkan sering membantu membawa stok buku berat, walau ia sebenarnya bisa meminta staf lain untuk melakukannya. Ia juga menunggu Nadira saat hujan, membawa payung untuknya, dan memastikan gadis itu pulang dengan selamat. Hal-hal sederhana itu membuat Nadira tersenyum dalam diam, menyadari bahwa perhatian Arkan tidak dibuat-buat atau sekadar basa-basi, tapi lahir dari hati yang tulus. Suatu sore, ketika Nadira merasa lelah setelah seharian melayani pelanggan, Arkan datang dengan secangkir teh hangat dan sekotak kue favoritnya. "Aku tahu hari ini cukup melelahkan. Semoga ini bisa membuatmu sedikit rileks," ucapnya sambil tersenyum hangat. Nadira menatapnya, terharu, dan hatinya mulai terbuka perlahan. Bahkan ketika Arkan disibukkan oleh urusan bisnis, ia selalu menyempatkan waktu untuk Nadira, menanyakan kabarnya dan mendengarkan cerita-cerita sederhana yang gadis itu bagikan. Hal itu menunjukkan bahwa ia benar-benar peduli pada kesejahteraan dan kebahagiaan Nadira, bukan hanya ingin mendapatkan perhatiannya. Melihat konsistensi dan ketulusan Arkan, Nadira mulai merasa nyaman dan percaya bahwa perasaan pria itu nyata. Ia menyadari bahwa cinta yang ditunjukkan Arkan adalah cinta yang sabar, penuh perhatian, dan tulus, bukan sekadar gairah sesaat yang cepat hilang. Di hatinya, Nadira mulai yakin, Arkan adalah pria yang benar-benar tulus, yang bisa menjadi pendamping hidup yang memahami dan menghargai dirinya apa adanya. Ketulusan yang terlihat dalam setiap tindakan dan kata Arkan membuat keraguan yang dulu ada perlahan memudar, digantikan oleh rasa hangat dan percaya yang tumbuh setiap hari. Hati yang terbuka. Beberapa minggu setelah perasaan Arkan Mahendra terungkap, Nadira Safira merenung di sore yang hangat. Setiap perhatian kecil, setiap kata hangat, dan kesabaran Arkan yang tiada henti membuat hatinya perlahan terbuka. Ia menyadari bahwa ketulusan pria itu bukan sekadar basa-basi, tapi lahir dari hati yang tulus dan rasa cinta yang nyata. Di depan toko bukunya, Arkan menunggu dengan senyum hangat, seperti biasa. Nadira melangkah keluar, menatap mata Arkan dengan sedikit gugup, namun hatinya kini dipenuhi keberanian. "Arkan," ucapnya lembut. Arkan menunduk sedikit, tersenyum hangat. "Ya, Nadira." Nadira menghela napas, menatap sejenak langit senja, lalu menatap Arkan lagi. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku percaya padamu, Arkan. Hatiku terbuka untukmu," ucapnya tulus.
Arkan merasa lega dan bahagia. Jantungnya berdebar kencang, tapi senyum yang terbentuk di wajahnya tulus dan penuh kehangatan. Terima kasih, Nadira. Aku berjanji akan selalu menjaga hatimu, menghargaimu, dan menunjukkan cintaku setiap hari, jawabnya lembut. Di momen itu, keduanya merasakan dunia seolah berhenti sejenak. Keraguan yang dulu ada kini hilang, digantikan rasa percaya, bahagia, dan cinta yang tulus. Nadira menyadari bahwa perbedaan dunia mereka bukan halangan. Ketulusan, perhatian, dan cinta yang nyata mampu menjembatani hati mereka. Sejak saat itu, hubungan mereka resmi dimulai, bukan hanya sebagai ketertarikan sesaat, tetapi sebagai cinta yang dibangun atas dasar ketulusan dan hati yang terbuka. Arkan dan Nadira pun memulai bab baru dalam hidup mereka. Sebuah perjalanan cinta yang tulus, hangat, dan penuh harapan. Awal kebahagiaan. Setelah Nadira Safira membuka hatinya dan menerima Arkan Mahendra, hari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana namun tulus. Tidak ada kemewahan berlebihan atau drama yang mengganggu, hanya kehangatan, senyum, dan perhatian yang terus tumbuh di antara mereka. Arkan mulai lebih sering menyempatkan waktu untuk hadir di toko buku, bukan untuk urusan bisnis, tetapi untuk sekadar berbagi tawa, cerita, dan momen kecil yang membuat hati mereka semakin dekat. Nadira pun merasa nyaman, tahu bahwa ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus menutupi kesederhanaan atau ketulusannya. Mereka saling berbagi kepercayaan. Arkan menceritakan tekanan dan tanggung jawab bisnisnya, sementara Nadira berbagi pengalaman sehari-hari dan hal-hal yang membuatnya bersyukur. Setiap percakapan memperkuat fondasi hubungan mereka, kepercayaan yang lahir dari keterbukaan dan ketulusan hati. Suatu sore, saat berjalan pulang bersama di jalan sekitar masjid, Arkan menggenggam tangan Nadira dengan lembut. Aku senang kita bisa melalui semua ini bersama, Nadira. Aku berjanji akan selalu ada untukmu. Ucapnya tulus. Nadira menatapnya, tersenyum hangat. Aku juga, Arkan. Aku percaya padamu dan perasaanmu. Jawabnya. Momen-momen sederhana seperti ini menjadi bukti bahwa cinta mereka bukan sekadar perasaan sesaat, tetapi hubungan yang tumbuh kuat karena rasa saling menghargai, memperhatikan, dan mempercayai satu sama lain. Hari demi hari, kebahagiaan mereka semakin terasa. Arkan dan Nadira menyadari bahwa cinta yang tulus tidak harus megah atau rumit. Kadang, kebahagiaan hadir dalam kehangatan senyum, perhatian kecil, dan hati yang saling terbuka. Dan di setiap detik bersama, keduanya merasa yakin bahwa perjalanan cinta mereka baru saja dimulai. Sebuah awal kebahagiaan yang akan terus mereka bangun dengan kesabaran, perhatian, dan ketulusan hati. Cinta dari masjid. Segalanya bermula dari pagi Idul Fitri di masjid kecil di lingkungan mereka. Arkan Mahendra, bos muda yang tampan dan dermawan, datang untuk membagikan amplop kepada jamaah sebagai tradisi rasa syukur. Di sanalah tatapan pertama dengan Nadira Safira terjadi, seorang gadis berkerudung yang sederhana, tinggal di rumah depan masjid, dan tersenyum ramah tanpa sadar telah menancapkan benih cinta di hati Arkan. Pertemuan sederhana itu, yang bagi banyak orang mungkin tak berarti apa-apa, menjadi titik awal sebuah kisah yang tak terduga. Dari senyum dan tatapan pertama, lahirlah percakapan ringan, perhatian kecil, dan rasa penasaran yang tumbuh menjadi kedekatan. Setiap langkah yang diambil Arkan, mulai dari kunjungan ke toko buku, percakapan hangat, hingga keberanian mengungkapkan perasaannya, menjadi bukti ketulusan hati yang tak lekang oleh waktu dan dunia. Nadira, yang awalnya ragu karena perbedaan dunia mereka, akhirnya membuka hati. Kepercayaan yang terbangun antara mereka menjadi fondasi bagi cinta yang tulus dan hangat. Setiap senyum, tawa, dan perhatian kecil yang mereka bagi membuktikan bahwa cinta sejati seringkali lahir dari hal-hal sederhana, bukan kemewahan atau status. Kini, setiap kali mereka melewati masjid itu, kenangan Idul Fitri pertama mereka selalu terbayang. Tatapan pertama, senyum yang menenangkan hati, dan rasa hangat yang muncul tanpa disadari. Masjid itu bukan hanya tempat ibadah,
tapi juga saksi bisu dari awal mula sebuah kisah cinta yang tulus dan abadi. Arkan dan Nadira sadar satu hal, dari sebuah pertemuan sederhana, lahirlah cinta yang mengubah hidup mereka, cinta yang tumbuh perlahan, diuji waktu, dan akhirnya menemukan jalan untuk menyatukan dua hati dari dunia yang berbeda. Di hari-hari berikutnya, mereka melangkah bersama, membangun kebahagiaan dari ketulusan, kepercayaan, dan cinta yang lahir dari masjid. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa cinta sejati bisa muncul dari momen sederhana yang tidak pernah disangka sebelumnya.